Tiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2311113 dan teman saya Nanda Rizky. Saya Nanda Rizky dengan NIM 19. Oke, kami ingin mempresentasikan analisis distribusi normal berat badan dan kebiasaan olahraga mahasiswa. A. Definisi permasalahan. Latar belakang masalah. Kesehatan fisik memengaruhi kualitas hidup, prestasi akademik, dan produktivitas mahasiswa. Gaya hidup sedentari, pola makan tidak teratur, dan kurang olahraga jadi masalah umum saat ini. 2. Pentingnya analisis distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu konsep penting dalam statistik karena sering muncul dalam dunia nyata. Ciri khasnya adalah bentuk kurva lonceng yang simetris. 3. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana pola distribusi berat badan mahasiswa, apa saja parameter statistiknya, bagaimana pola kebiasaan olahraga mahasiswa, lalu berapa probabilitas berbagai peristiwa terkait berat badan, lalu bagaimana karakteristik stabilitas berat badan mahasiswa dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. 4. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi berat badan dan kebiasaan olahraga mahasiswa. Tujuan khususnya menguji kesesuaian data berat badan mahasiswa terhadap model distribusi normal. 5. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis memberikan pemahaman praktis tentang penerapan distribusi normal pada data real. Lalu menjadi contoh implementasi konsep-konsep dalam teori peluang dan statistik, mendemonstrasikan penggunaan parameter statistik dalam analisis data kesehatan. Manfaat praktis, memberikan gambaran kondisi kesehatan fisik mahasiswa berdasarkan indikator berat badan. B. Definisi peubahacanya. 1. Konsep dasar peubahacak. Peubahacak adalah fungsi yang memetakan hasil dari percobaan acak ke bilangan real. Secara matematis ditulis sebagai X sama dengan S R, di mana S adalah ruang sampel dan R adalah himpunan bilangan real. 2. Klasifikasi peubahacak dalam penelitian. A. Peubahacak diskrit. Peubahacak diskrit adalah peubahacak yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu yang dapat dihitung. Dalam penelitian ini, peubahacak diskrit meliputi X1, jenis kelamin mahasiswa. Lalu selanjutnya bisa dilihat X2-nya dan X3-nya. B. Peubahacak kontinu. Meskipun data dikumpulkan dalam bentuk kategori, peubah-peubah berikut pada dasarnya merupakan variabel kontinu yang dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu. Seperti Y1, bisa dilihat di sini. Y2 juga bisa dilihat di sini. Berikut ada peubahacak turunan dan komposit. A. Body Mass Index atau BMI. BMI merupakan peubahacak turunan yang dihitung dari kombinasi berat badan dan tinggi badan. Bisa dilihat ini di bawah. Dan B. Indeks aktivitas fisik. Indeks ini menggabungkan frekuensi olahraga dengan stabilitas berat badan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang aktivitas fisik mahasiswa. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Nanda Rizky. Kemudian yang keempat, ada peubahacak utama untuk analisis distribusi normal. Fokus utama dari analisis ini yaitu berat badan mahasiswa, yaitu Y1.
berat badan dipilih sebagai perubahan acak utama untuk analisis distribusi normal karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dia bersifat theoretical justification, kemudian ada empirical evidences, kemudian ada yang ketiga ada statistical properties. Kemudian selanjutnya asumsi dan batasan. Asumsi yang digunakan pertama ada independen, kemudian ada populasi mahasiswa yang relatif homogen, kemudian data yang dilaporkan mahasiswa harus akurat dan terpercaya, kemudian ada berat badan yang relatif stabil, kemudian ada batasan penelitian yaitu ukuran sampelnya N-nya 35, kemudian ada grup data, kemudian data berdasarkan laporan mahasiswa itu sendiri, terus yang terakhir ada cross yang data diambil pada satu titik waktu bukan longitudinal. Kemudian definisi dan parameter. Apa sih itu definisi parameter? Para distribusi normal merupakan distribusi probabilitas kontinu yang sepenuhnya ditentukan oleh dua parameter fundamental. Yang pertama itu rata-rata, parameter yang pertama itu rata-rata, dan parameter yang kedua itu simpangan baku atau sigma. Kemudian selanjutnya ada metodologi perhitungan parameter. Yang pertama ada pengelolaan data kategorikal. Bagaimana kita cara mengelola data kategorikal tersebut? Kita memerlukan konversi nilai numerik menggunakan metode kelas midpoint, yaitu nilai tengah. Kita bisa lihat contohnya sebagai berikut di bawah dan ada perhitungannya juga. Perhitungan frekuensi dan validasi data. Kemudian yang ketiga, perhitungan parameter berat badan keseluruhan. Yang pertama tadi kan parameternya ada rata-rata. Kita tahu sendiri bahwa rata-rata memiliki rumus FI dikali XI per sigma FI. Perhitungannya di bawah, maka hasil perhitungan dari rata-rata tersebut sekitar 61,1 kg. Kemudian selanjutnya ada perhitungan parameter berat badan keseluruhan. Berdasarkan yang kedua, parameter yang kedua, yaitu simpangan baku. Perhitungannya sebagai berikut. Maka kita bisa lihat variansinya itu sekitar 165,1 kg. Maka simpangan bakunya itu akar dari variansi, maka 12,85. Kemudian yang keempat, analisis parameter berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, berdasarkan mahasiswa pria, N-nya itu uang sampelnya itu 20 dengan rata-rata berat badan pria 64,40 kg dan dengan variansi 144,04 kg dengan simpangan bakus 12 kg. Kemudian analisis parameter berdasarkan jenis kelamin yang kedua, yaitu wanita. Dengan jumlah ruang sampel yaitu 15, maka memiliki rata-rata sekitar 58,60 kg dengan varian 185,83 kg, maka dengan simpangan baku sekitar 13,59 kg. Kemudian yang kelima ada parameter frekuensi olahraga. Yang pertama ada konversi data ordinal ke numerik. Pemetaan frekuensi olahraga. Kita dapat ngelabelin ya. Pertama itu tidak pernah kita kasih 0, 1 sampai 2 kali kita kasih nilai tengahnya 1,5, kemudian 3,5, 3 sampai 5 kali itu 4 nilai tengahnya. Kemudian di atas 5 kali estimasi konservatifnya 6. Kemudian ada perhitungan parameter frekuensi olahraga, maka kita tahu rata-ratanya sekitar 1,37 kali per minggu dengan varian yaitu 2,65 dengan simpangan baku 1,63 kali per minggu. Kemudian hasil dari percobaan-percobaan tadi kita mendapat sebuah kesimpulan dan interpretasi. Yang pertama, temuan utama distribusi berat badan. Data berat badan mahasiswa mendekati distribusi normal dengan rata-rata 61,91 kg dan simpangan baku 12,85. Kemudian ada perbedaan gender. Mahasiswa pria memiliki rata-rata lebih tinggi daripada yang wanita. Yang pria itu 64,40. Kemudian yang
edukasi praktis, program kesehatan, konseling gizi, ada fasilitas olahraga. Yang ketiga, dan mohon maaf, Pal, Pal,